2, 3, 4. Halo, berjumpa lagi dengan saya Syam. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan melakukan yang namanya live analisa. Yang mana di sini saya masih fokus di XAUUSD karena dari 3 minggu ke belakang kalau kita lihat momentumnya itu banyak sekali momentum yang menurut saya itu ideal banget untuk entry. Terlebih kalau kita lihat dari aspek risk ratio-nya itu sangat-sangat bagus. Dari kemarin beberapa kali saya rekomendasikan untuk entry-nya, buy atau sell-nya itu risk ratio-nya rata-rata 1:3, yang mungkin biasanya kita cari 1:1 aja untuk risk ratio-nya itu agak sulit. Tapi kalau dilihat di market sekarang, rata-rata di risk ratio-nya itu adalah 1:3, termasuk waktu kemarin terakhir saya bikin analisa seperti ini, itu ada rekomendasi buy dengan stop loss itu kurang lebih di bawah support terdekatnya kalau kita lihat di XAUUSD-nya ya. Nah, ini kita buka dulu pair-nya. Nah, kalau kita lihat di pair XAUUSD atau di gold, peluang cukup bagus banget karena kemarin juga ada rekomendasi untuk sell pertama udah beres, lalu untuk buy-nya juga udah beres gitu. Nah, kalau kita lihat di sini harga itu masih berada di level yang cukup rendah atau masih dalam kondisi oversold, yang mana indikasinya itu lebih ke arah kenaikan, karena ketika kita lihat harga itu udah memasuki area atau fase-fase oversold atau ada di titik jenuh bawahnya, artinya potensi untuk naiknya itu akan lebih tinggi gitu. Dimana saya bisa lihat harga ini memang sudah jenuh di bawah atau enggaknya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya nggak terlalu banyak indikator ya kalau mau lihat kejenuhan harga. Saya cuma pakai stokastik aja biasanya dengan setup kurang lebih seperti ini. Ini udah cukup banget. Nah, ini udah selesai. Nah, kalau kita lihat di time frame H1 kemarin aja waktu harga itu ada di level di sini ya kurang lebih, kita bisa ambil buy ketika harga ada di sini dengan target 3-5 poin. Ini udah beres berarti. Nah, sekarang juga untuk entry-nya atau momentum untuk ambil posisi buy-nya yang lebih idealnya itu akan lebih bagus ketika stokastiknya dia masuk ke bawah sini. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ketika kita ambil posisi buy dan lebih baik menunggu harga turun sedikit lagi aja, itu akan lebih dekat dengan yang namanya level support. Otomatis untuk penempatan stop loss pun atau jarak posisi kita ke stop loss juga akan lebih tipis, atau bisa dikatakan resikonya akan lebih kecil. Nah, nanti juga jatuhnya risk rasionya itu akan sangat-sangat bagus. Maka ketika kita analisanya meleset pun gitu, kita udah tahu resikonya itu udah kita minimalisir dari awal dengan cara ya kita lebih memilih untuk entry-nya itu ada pada level-level best price-nya dia atau pada harga terbaiknya dia gitu. Nah, lalu kalau misalkan ini lebih direkomendasikan untuk buy-nya atau potensi kenaikannya yang lebih tinggi, untuk target kenaikannya bisa sampai mana? Nah, biasanya kalau saya pakai yang namanya Fibonacci retracement. Karena ini masih bisa satu wave ditariknya, maka saya cuma satu Fibonacci aja, nggak pakai ekspansi ya. Kalau kita lihat harga sempat naik dulu sebetulnya sedikit, cuman potensi terbaiknya itu kalau kita lihat kenaikannya bisa kurang lebih sampai pada golden ratio atau Fibonacci level 61.8, kurang lebih pada level 1835, dan potensi kenaikan terbaiknya itu ada pada level 1814 gitu. Terlebih kalau kita lihat lagi di time frame yang lebih besar, sebetulnya major supportnya dia itu belum di break, yang artinya major support untuk XAUUSD ini atau major supportnya itu kalau kita lihat di sini ada pada level 1756, itu masih valid sebagai level supportnya dia. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga itu sampai dengan kemarin walaupun turunnya cukup tajam ya, tapi belum mampu menembus level major supportnya dia atau support kuatnya untuk XAUUSD ini. Nah, yang mana artinya
secara tren kalau kita lihat di daily-nya, nah, kita bisa gunakan trend line seperti ini. Ini masih memungkinkan untuk terjadi yang namanya false break. False break itu adalah ketika harga mulai tembus di trend line seperti ini, kemudian harga itu akan kembali lagi masuk nanti itu ke atas. Karena ini belum dikatakan breakout, baru masuk di fase break. Kalau breakout itu artinya harga udah konfirmasi dan udah harga itu udah turun dulu, terus naik lagi. Biasanya mantul di area-area di sini, kemudian di harga lanjut turun gitu. Kalau saya masih berspekulasi bahwa ini masih memungkinkan untuk terjadi yang namanya false break, harga bisa masuk lagi ke range atau channel up-nya dia, uptrendnya dia gitu. Kalau untuk harian, saya lebih merekomendasikan untuk posisi buy-nya itu tidak ambil take profit terlalu banyak dulu, karena ini pun belum terkonfirmasi kan. Kalau kita lihat ya, harga pun belum terkonfirmasi apakah dia memang akan terjadi false break seperti yang kita ekspektasikan atau malah lebih turun lagi. Nah, kalau lebih turun lagi per hari ini misalkan ya, artinya harga itu kemungkinan ketika naik pun kurang lebih hanya akan sampai sini. Tapi kalau kita hanya ambil 3 sampai dengan 5 poin untuk entry buy atau sell-nya di level-level sekarang, itu masih sangat-sangat bagus dan masih besar banget potensinya untuk bisa kejemput posisinya gitu. Kalau kita lihat di sini ada ini low high, higher low, higher high. Turunnya sampai dengan kemarin itu di sini ini nggak bisa lebih rendah daripada lower high-nya dia, yang artinya itu yang tadi saya katakan bahwa harga masih dalam channel up-nya dia, belum bisa dikatakan berbalik arah atau berubah arah menjadi downtrend. Apalagi kalau kita lihat dari sisi fundamental, ada banyak data yang mendukung untuk kenaikan XAUUSD. Salah satunya adalah di Eropa sebetulnya yang paling kemarin paling banyak terjadi itu kasus munculnya varian terbaru dari pandemi corona atau virus corona, yaitu Omicron, yang penyebarannya itu 5 kali lebih cepat daripada virus yang varian-varian sebelumnya. Yang kedua, tapering ini overall dia sebenarnya tujuannya bagus dan untuk menguatkan ekonomi Amerika ya, cuman karena prosesnya banyak ketidakpastian seperti yang kita lihat belakangan ini, akhirnya malah bikin mata uang USD itu tertekan atau bisa dikatakan melemah. Walaupun overall sebenarnya ketika tapering itu benar-benar sudah dilakukan dan sudah berjalan, itu dampaknya bisa menguatkan mata uang USD dan bisa bikin XAU turun lagi gitu. Nah, kalau kita lihat sampai dengan sekarang sih, walaupun ada statement dari Powell dari pidatonya kemarin bahwa katanya pada bulan Maret dan bulan ini, bulan Maret 2022 dan bulan ini itu akan dimulai istilahnya dilaksanakan atau mulai dikerjakan untuk taperingnya, terutama pengurangan pembelian obligasi sekitar 15 miliar US dollar. Itu harusnya bisa bikin ekspektasi atau buy interest untuk US dollar itu menguat dan bisa bikin XAU ini ya turun lagi seperti ini. Cuman itu semua sampai dengan sekarang walaupun dikatakan akan dipercepat dan sudah fix akan dilakukan, tetap saja belum bisa cukup menguatkan mata uang US dollar karena ketidakpastiannya itu. Nah, kita kembali lagi ke teknikal. Kalau kita lihat di teknikal, kita ambil yang simpelnya aja dulu. Kita untuk entry-nya bisa ambil entry buy dengan target tipis-tipis dulu ya untuk saat ini, 3-5 poin, karena kalau kita lihat harganya pun masih sideways, sangat-sangat sideways dengan range yang sangat kecil yang berpotensi. Kalau polanya seperti ini biasanya potensinya itu ada lonjakan harga, apalagi kalau kita lihat ini ada pola symmetrical triangle. Ini indikasi dua arah, beda dengan ascending atau descending triangle gitu. Takutnya ini tiba-tiba dia ke atas atau ke bawah, kita nggak pasang stop loss, itu berbahaya juga. Jadi saya sarankan untuk target 3-5 poin aja, dan untuk stop loss wajib digunakan apalagi ketika market sedang sideways dan mengindikasikan akan terjadi lonjakan harga yang menurut saya ini bisa lumayan gitu. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa lebih mengedukasi dan bisa lebih membuat
melengkapi analisa atau trading plan yang udah teman-teman siapkan. Tetaplah hasil yang terbaik itu adalah hasil dari analisa dan plan sendiri. Apa yang saya lakukan di sini hanya membantu untuk melengkapi. Tetapi kalau teman-teman ada yang masih kebingungan atau mau belajar atau masih awam di bisnis trading forex, itu boleh datang langsung ke kantor kita di Jalan Garuda nomor 88, kantor pusatnya di Dimex. Di sini kami menyediakan edukasi dan bimbingan secara lengkap dan intens dengan sistem edukasi yang sangat-sangat terstruktur, teratur, dan dari A sampai Z materinya di sini diajarkan. Sekalipun teman-teman adalah seorang yang awam, sangat memungkinkan ketika teman-teman bergabung di Dimex itu akan mendapatkan hasil yang istilahnya hasil yang sama dengan orang-orang yang sudah memulai lebih dulu. Seperti itu aja. Untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi kontak kita di link deskripsi ya. Semoga bermanfaat, salam sukses, jangan lupa profit hari ini.